Salam diplomat, saya Romero Ginting dan saya siap bikin gebrakan. Oke, di usaha yang saya jalankan ini tentunya banyak problem ya. Namanya juga sebuah usaha. Usaha biasanya bertentangan dengan masalah-masalah dalam bisnis Nata de Coco ini. Karena bisnis saya inilah adalah bisnis Nata de Coco ya. Tidak sedikit kendala yang saya hadapi. Contohnya adalah kendala mengenai bahan baku yang rusak. Terus ketika bahan baku rusak, itu sudah tidak bisa diolah. Terus ketika musim hujan, itu permintaan pasar semakin menurun gitu ya. Kemudian kurang sterilnya bahan-bahan, karena dalam proses pembuatan Nata de Coco ini sterilisasinya harus sangat dijaga, sehingga bakteri dan jamur-jamur lain itu tidak masuk ke dalam media yang kita produksi ya. Kemudian permasalahan di permodalan tentunya ya. Permasalahan di permodalan ya itu sangat umum dalam menjalankan sebuah usaha. Ketika kita ingin mengembangkan sebuah usaha, permodalan itu sering sekali menjadi kendala, apalagi hanya menggunakan modal sendiri gitu ya. Ya, tapi yang namanya kendala tentu kita cari solusi-solusinya ya. Ya, terutama untuk bahan baku yang rusak, itu sebelum produksi kita menggunakan pengecekan itu dengan hand refractometer. Jadi kadar gula, kadar Brix dalam bahan tersebut itu bisa kita cek dan ada parameternya. Kemudian mengecek pH, itu mengecek keasaman. Dari situ kita bisa tentukan bahan ini masih layak untuk dipakai produksi atau tidak. Kemudian masalah permintaan pasar menurun ketika di musim hujan, itu sudah dapat kita atasi dengan menyimpan nata tersebut dipres, divakum, dan dengan sedikit treatment itu bisa bertahan sampai 4 bulan. Dan itu sudah biasa saya lakukan ya. Kemudian masalah kurang sterilnya bahan-bahan itu menambahkan bahan-bahan pembunuh bakteri dan jamur, dan juga menjaga kebersihan setiap peralatan yang kita gunakan, termasuk juga karyawan-karyawan produksi. Oke, itu masalah problem dan solusi ya. Nah, kemudian produk saya ini disebut Nata de Coco. Nata de Coco itu sebenarnya berbahan air kelapa yang sudah basi. Jadi jangan salah sangka kalau selama ini Anda makan Nata de Coco itu dari kelapa, itu tidak, itu salah besar. Nah, jadi produk Nata de Coco ini keunikannya itu berbahan baku limbah air kelapa. Untuk bisnis model itu itu kita B2B ya, karena bisnis to bisnis, karena kita sebagai produsen Nata de Coco mentah itu menyuplai pabrik-pabrik consumer good begitu. Jadi revenue yang kita peroleh juga dari penjualan Nata de Coco tersebut begitu. Terus kemudian untuk market, target market saya itu adalah perusahaan consumer good tadi ya, seperti yang pernah saya supply itu di Yogyakarta sendiri ada PT Agrindo Yogyakarta, itu saya langsung supply ke sana. Kebutuhannya juga lumayan bagus, sekitar 20-30 ton per bulan. Kemudian seperti Garuda Food, terus PT Wong Koko, itu juga saya supply tapi melalui PO teman-teman. Nah, terus seperti Koko Mas di Padang, itu juga saya supply tapi melalui PO teman-teman yang di Padang juga. Terus untuk yang di Medan, itu di wilayah Kim, kawasan industri Medan, itu saya supply juga, itu lumayan bagus juga, sekitar 60-70 ton per bulan kebutuhannya di musim panas ya. Tapi nanti di musim hujan itu berkurang sekitar 50% gitu. Kemudian masalah financial statement-nya itu, dalam penentuan HPP, harga pokok penjualan itu, kita sebagai produsen itu tidak pernah menentukan harga ya. Cenderung itu pabrik-pabrik yang menentukan harga. Ketika pabrik mengatakan harga beli mereka sekian, nah, dan kita bandingkan dengan biaya produksi, jadi masalah proyeksi keuangannya pun ya seperti itu tadi.
dengan harga beli pabrik itu dan dikurangi dengan biaya produksi kita itu rata-rata itu masih profit sekitar 70-80%. Kemudian biaya yang dibutuhkan untuk usaha ini, untuk itu saya butuh biaya sekitar kurang lebih 500. Itu termasuk biaya persiapan tempat, membangun tempat baru, terus biaya transportasi, terus biaya peralatan produksi karena peralatan produksi saya sudah tidak ada lagi, terus biaya bahan dan biaya tenaga kerja selama 1 bulan. Sekian dari saya Romero Ginting, saya siap bikin gebrakan. Salam diplomat.